Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah di Dimas. Diskusi itu memang asik. Udah sekian lama ya teman-teman. Kita nggak bertemu karena emang posisinya. Ya episodenya ada lebih sih. Kali ini kita ketemu lagi di hari yang spesial banget buat para perempuan di luar sana, yaitu International Women Day. Dimana hari ini adalah hari-hari berbahagia untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu aku pengen ingatin teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk like, subscribe, and comment channel-channel kita di Dimas Podcast. Karena tanpa bantuan teman-teman semuanya, channel kita nggak akan berkembang nih teman-teman. Karena cuma di podcast ini teman-teman kita akan menggali isu dengan baik, dengan luar biasa bersama anak-anak muda yang menginspirasi di luar sana. Dan di channel ini juga kita akan membantu anak muda untuk mewujudkan mimpinya untuk Indonesia. Nah, kali ini aku bersama, mumpung ya teman-teman, ini International Women Day. Jadi aku udah ngundang narasumber yang hebat, wanita hebat juga, seorang Miss Hijab Jawa Tengah yang udah berangkat ke tingkat nasional. Kita sambut, ini dia, Amardina. Hai Kak. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kakak Cantik gimana kabarnya? Ya, Terima Miss Hijab kasih. kita. Ya Allah, ya Allah. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya pas di kuliah ya? Kesibukannya kuliah sih Kak. Terus juga kalau kesibukan di Mahat, alhamdulillah aku bukan buka sih, belajar bareng sama anak-anak kampus 2 yang sekiranya mau belajar tentang kitab. Kalau bahasanya tuh mereteli kitab gitu, belajar bareng-bareng. Oh, berarti kamu di Mahat? Iya, anak Mahat nih Kak. Ya Allah, berarti pulangnya harus jam 5. Harus jam 5 nih. Kalau lebih nanti aku kena takzir. Dihukum mulu ntar. Ada luar biasa Miss Hijab kita ya. Kamu kan maba ya? Iya, maba Kak, angkatan 2022. Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. ternyata kita tetangga ternyata ya antara KPI dan PMI. Iya, tetangga, satu fakultas. Satu fakultas. Berarti sehat luar biasa ya. Iya. Miss Hijab kita ini. Amin. Gimana perasaannya dia dulu deh sekarang menjadi seorang Miss Hijab dulu deh. Perasaannya nggak nyangka banget sih Kak, apalagi aku yang lulusan pondok terus keluar udah bisa jadi Miss Hijab mewakili Jawa Tengah gitu. Oke, nah teman-teman kita akan membahas gimana sih perjuangan seorang Amardina dari seorang Amardina anak pondok sampai menjadi seorang Miss Hijab Indonesia berarti ya, karena skalanya udah nasional. Iya Kak, Duta Hijab Indonesia. Duta Hijab Indonesia. Oke nih Amardina, awalnya sih kan aku mikir ya, maksudnya kamu ngikut ini pas maba kan? Iya, pas maba. Pas maba itu nggak bentrokan apa sama PBAK atau gimana? Atau pemilihan Miss Hijab ini tuh sebelum PBAK atau gimana? Oh, untuk pemilihannya tuh sebelum PBAK Kak. Jadi sebelum PBAK, jadi waktu udah PBAK tuh udah tinggal kita tuh nyiapin yang harus disiapin waktu finalnya aja gitu. Jadi nggak seberapa keteteran di aku. Oh, jadi aman berarti ya? Nggak Aman. nganggu PBAK berarti? Iya, nggak. Tapi nganggu sebelumnya PBAK. kamu dapat info tentang pendaftaran Miss Hijab ini dari mana? Dari Instagram. Jadi awalnya tuh aku tuh mulai tertarik sama dunia pigeon gini tuh awalnya gara-gara dulu di pondok itu tuh sempet ikut lomba juga, terus alhamdulillah jadi Miss Hijab pondok pesantren di Surabaya gitu. Semenjak itu aku lebih tertarik lagi buat ngasah skill, buat memperdalam gitu. Akhirnya mencoba daftar Miss Hijab Indonesia. Oke. Tapi gini ya, maksudnya ketika kamu lihat postingan di Instagram gitu kan, apa sih yang membuat kamu untuk memberanikan diri gitu untuk ini aku coba daftar ini deh gitu? Oh, kalau aku pas lihat postingannya tuh aku langsung pengen daftar ini supaya aku tuh yang pertama aku mikirnya tuh aku bakal ketemu sama perempuan-perempuan hebat gitu, yang punya keterampilan, yang punya skill, yang punya bakat-bakat yang mungkin bisa jadiin aku motivasi, yang mungkin ketika aku bertemu mereka tuh nanti bakal ngerubah mindset aku, bakal ngerubah aku tuh jadi wanita yang memiliki motivasi orang lain gitu. Wah, luar biasa. Tapi kamu bisa ceritain sedikit gak kepada teman-teman gimana sih kayak perjuangan kamu untuk masuk Miss Hijab ini, nanti seleksinya apa aja, terus gimana kamu mengikuti seleksinya gitu? Jadi untuk pembukaannya sih kalau untuk mau daftar Miss Hijab Indonesia itu tuh ada sesuai daerah-daerah Kak. Jadi mewakili daerah tertentu. Misal kamu domisili Jawa Tengah, kamu bisa tuh mewakili Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Nah, untuk pendaftarannya bisa daftar di akun Instagramnya langsung gitu. Terus setelah kamu dinyatakan lolos, ada rangkaian seleksi selanjutnya?
Ada. Apa itu? Makanan Setelah selanjutnya. ya itu setelah aku lolos Miss Hijab Jawa Tengah, kan aku maju ke nasional. Nah, di situ nanti ditentuin tuh Kak siapa yang bakal jadi winernya di Miss Hijab Indonesia. Berarti satu provinsinya itu ada berapa orang? Miss Kalau satu Hijabnya? kalau satu provinsi untuk Jawa Tengah itu ada 5 Kak. Ada 5. Iya. Berarti kamu posisinya di 2. juara 2. Bukan, itu tuh sesuai urutan gitu Kak. Jadi aku Miss Hijab Jawa Tengah 2 yang mewakili gitu. Oh, jadi Miss Hijab 1, Miss Hijab 2, 3, 4, dan 5. Oh, Iya. ya. Jadi nggak ada kayak winner-winner gitu ya? Nggak ada. Sama. Jadi sama. Soalnya ini tuh Jawa Tengah tuh baru pembukaan Kak. Jadi tuh aku gelombang, bisa disebut gelombang kedua gitu. Miss Hijab Jawa Tengah kedua. Oh, jadi baru gitu ya? ya? Baru angkatan kedua lah gitu ibaratnya. Ini mau buka angkatan ketiga yang akan diselenggarakan di Kota Tegal. Waduh, udah di-spill langsung ya oleh Iya. Miss Hijabnya. Langsung di-spill ya. Ini nanti kalau teman-teman aku ikut lolosin ya gitu ya. Iyalah. Gak boleh gitu ya, gak boleh pakai Bisa kalau nanti sesuai kompetensinya. Iya, benar sekali. Tapi gini, Mardina, kan sebelum kita masuk ke pageant itu pasti kita membawa program kerja ya, membawa advokasi yang pengen kita wujudin. Kalau kamu boleh cerita nggak apa sih yang pengen kamu wujudin dengan kamu bergabungnya di Miss Hijab ini? Baik, kalau advokasi yang aku bawa sih bullying dan mental health. Jadi tuh aku sendiri tuh dulu merupakan Tunggu, ini luar biasa sekali materi tentang bullying sama mental health. Kenapa kamu milih 2 tema ini gitu? Soalnya aku dulu tuh korban bullying, Kak. Korban bullying banget. Siapa yang membuli kamu ini? Teman-teman dulu tuh ngebully aku. Luar biasa ya teman-teman. Di sana membuli Miss Hijab loh. Waduh. Jadi itu tuh ceritanya tuh gara-gara aku tuh dulu waktu SD pernah nulis tuh di buku. Kan waktu anak SD tuh sukanya nulis-nulis di buku ya Kak ya. Iya, benar. Aku pengen jadi ini nih, aku pengen jadi ini, aku pengen kesini. Nah waktu itu aku nulis di buku, aku pengen jadi Miss Indonesia gitu. Kebacalah sama teman-teman SD aku Kak. Terus itu istirahat, aku diteriakin sama anak-anak kelas, diejek ceritanya. Yeah. Mau jadi Miss Hijab, mau jadi Miss Indonesia gitu. Mau jadi duta gini-gini, dan itu tuh bikin aku jadi pokok kalau aku gede aku harus wujudin apa yang aku tulis. Aduh, gitu. luar biasa, dari bullying sampai akhirnya kesampaian nih ya. Iya, harus wujudin nih Kak, harus tekad banget wujudin apa yang kita impikan. Oke, bullying sama mental health, apa yang pengen kamu bawa untuk Jawa Tengah dengan 2 tema ini? Kalau yang pengen aku bahas sih, jadi di sini aku sering banget nulis-nulis sejauh ini. Yang aku lakuin tuh aku sering banget nulis-nulis di Instagram tentang edukasi bahwa bahayanya bullying gitu Kak. Apalagi kan ini lagi marak-maraknya kasus gara-gara efek bullying sampai ada itu yang bunuh diri kan? Gantung diri, apalagi anak sekecil itu Kak. Kelas 4 SD udah tahu bunuh diri sampai gantung, itu tuh itu kasus yang miris banget sih Kak. Masih kecil tapi udah tahu bunuh diri gitu. Jadi itu yang pengen kamu angkat ketika kamu masuk di Miss Hijab ini. Itu berarti berdasarkan pengalaman pribadi juga ya? Iya, berdasarkan pengalaman pribadi. Dan program yang sudah kamu jalankan nih, maksudnya kan setelah masuk Miss Hijab, udah bawa program yang udah terlaksana itu apa aja? Jadi mungkin aku beberapa kali udah mengunjungi ke panti asuhan sih Kak. Udah mengunjungi panti asuhan, memberikan edukasi, terus juga silaturahmi, juga ngobrol-ngobrol sama adik-adik panti asuhan supaya mereka tuh punya semangat tinggi, supaya mereka tuh tetap semangat dalam menjalani hidup. Apalagi edukasi itu sebenarnya penting Kak. Buat apalagi dari anak-anak kecil di panti, kita harus memberitahu mereka nih bahwa bullying tuh nggak boleh gitu. Bullying itu tuh ngefek banget buat orang lain gitu. Berarti kamu udah berkeliling ya, mengelilingi panti asuhan, teman-teman sekitar. Di Mahat mungkin juga ya menjadi role model gitu ya? Kalau di Mahat doain Kak. Kalau di Mahat tuh emang udah gede-gede Kak. Edukasinya sedikit harus berbeda. Iya, karena nggak mungkin sesama mahasiswa kadang-kadang kita juga kadang tricky banget ya nyampein ke teman kayak gini tuh emang susah banget ya. Edukasinya harus beda gitu. Tapi motivasi terbesar kamu nih untuk menjadi seorang Miss Hijab itu apa? Yang kayak gitu. Kalau motivasinya sih kalau kita jadi seseorang yang menarik, kalau kita jadi seseorang yang buat orang lain tuh pengen kenal kita, itu tuh kita kalau akan membawa perubahan tuh akan lebih mudah Kak jalannya kita. Jadi aku beranggapan dengan aku menjadi Miss Hijab Indonesia, Duta Hijab Indonesia tuh aku lebih dipermudah untuk memberikan edukasi mengenai apa yang ingin aku rubah untuk kedepannya gitu. Apalagi aku ingin memperbaiki
bullying yang ada di sekitar kita gitu loh Kak. Jadi aku pengennya mulai dari aku gitu. Nah untuk itu kan kita harus dikenal orang lain dulu Kak. Kita harus dikenal orang lain iya dulu. bener sekali sih. Iya. Dan ada power gitu ya. Iya. Dan pertanyaan aku kenapa harus Miss Hijab? Kenapa nggak pageant lain gitu loh? Kenapa Miss Hijab? Soalnya aku mikirnya kalau putri Indonesia itu bukan kejauhan Kak. Aku juga kan berhijab gitu, terhalang hijab juga. Terus untuk kalau pigeon-pigeon lainnya mungkin akan dicoba setelah ini. Ya, gitu. Jadi Miss Hijab ini kayak gerbang pertama ya untuk menemukan seorang Amardina gitu. Iya, terjun pertama kali. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu bergabung di Miss Hijab ini? Lebih banyak itu sih Kak, lebih banyak pengen wujudin apa yang seharusnya aku wujudin gitu, sesuai dengan tujuan aku yang pertama. Dengan adanya Miss Hijab ini tuh aku lebih dikenal banyak orang. Terus yang kedua tuh apa yang aku berikan, apa yang aku edukasi tuh alhamdulillah diterima baik. Ya gitu Kak. Oke, kemarin dikirim ke nasional. Itu tempatnya di mana? Di Surabaya, PJ Johnson. Hasilnya? Hasilnya alhamdulillah dari 5 perwakilan Miss Hijab Jawa Tengah aku masuk ke 15 besar Miss Hijab Indonesia. Luar biasa ya. 15 besar Miss Hijab Indonesia. Itu nasional iya. Siapa sih orang di balik lahirnya Amardina yang sekarang, Miss Hijab yang sekarang ini? Tentunya orang tua sih Kak. Yeah. Orang tua, terutama ibu. Ibu. Pacar? Belum, enggak. Enggak punya? Ada. Wah, enggak parah, enggak mau ngakuin. Ada. Cuma kalau untuk benar-benar memotivasi aku untuk ikut pigeon atau memotivasi aku untuk terus maju itu ibu, orang tua. Jadi ibu kayak mendukung banget ya di Miss Hijab ini ya? Banget Kak. Ibu itu tuh benar-benar kayak penyemangat. Benar-benar kalau aku pengen maju, kalau aku pengen bisa, itu harus ada ibu gitu. Ya bukan berarti aku nggak bisa berdiri tanpa ibu, tapi benar-benar ibu tuh power terbesar gitu dalam hidup aku. Baru pacar? Baru kakak dulu. Oh iya. Keluarga dulu sih Kak. Pacar tuh setelah keluarga. Oke. Pokoknya terakhir lah ya. Nggak terakhir juga dong. Wah. Nggak terakhir juga dong. Nggak, itu jadiin penyemangat juga. Teman-teman yang buat kita diskusi, teman yang bisa kita ajak bertukar pikiran gitu. Tapi pacarmu nonton nggak pas kamu grand final kemarin? Nonton. Waduh. Nonton. Offline? Online. Tapi waktu nyari-nyari perlengkapan ke Surabaya ditemenin. Oke. Kan untuk berjuang menjadi Miss Hijab ini gak mudah ya. Yang kesulitan yang kamu rasakan sampai kamu menjadi Miss Hijab itu apa aja? Yang mungkin kayak, aduh kok susah banget gitu loh. Biaya sih Kak. Apalagi kan kalau untuk ikut pigeon-pigeon gini tuh harus mengeluarkan biaya yang banyak. Biaya ya mungkin. Ya, biaya. Tapi di aku alhamdulillah itu diberi kelancaran dan kemudahan gitu. Aku juga berusaha cari sponsor gitu. Selain dana ada mungkin? Selain dana juga mungkin aku belajar lebih menata diri, terus kayak lebih mengurangi rasa insecure. Apalagi aku bakal waktu di sana tuh aku kagetnya, Masya Allah banget, ini bener-bener wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang itu nggak bisa diutarakan lagi Kak. Dengan kata-kata ya. Ya itu udah. Ya Masya Allah, aku tuh ternyata nggak belum ada apa nih, aku harus belajar nih, aku harus belajar lebih lagi buat bisa jadi kayak mereka gitu. Kalau bisa ya lebih gitu. Jadi dari mereka wanita-wanita hebat, aku belajar dan termotivasi. Oke, aku yakin dan percaya banyak wanita-wanita hebat di luar sana. Mungkin kamu bisa kayak ngasih bukan kriteria sih, cuma kayak pasti dalam PJ itu punya standar ya orang-orang yang bisa masuk di Miss Hijab. Kalau di Miss Hijab Jawa Tengah, orang yang seperti apa dicari? Yang tentunya tuh yang memiliki semangat yang tinggi, semangat tinggi, tekad, dan juga banyak banget nih Kak, ada yang tanya ke aku, Kak emang kalau jadi Miss Hijab harus cantik? No, nggak harus cantik. Yang penting tuh yang pertama tuh kamu tuh punya niat, tekad, keyakinan, dan kamu tuh punya ketertarikan yang bikin orang lain tuh tertarik ketika ngelihat kamu. Ketertarikan kan nggak selalu tentang kecantikan kan? Tapi itu ya, kalau menurut aku semua wanita tuh cantik kan, karena kan nggak ada standar kecantikan gitu kan ya. Cantik tuh ada cantik versi kita masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang nggak cantik. Misalnya cantik itu ketika alis matanya runcing kan nggak juga ada orang yang bilang itu kan, ketika hidungnya mancung banget kan nggak ada juga gitu. Berarti
cantik versi kita masing-masing. Iya, jadi nggak usah insecure. Soalnya kita punya keunikan, kita punya keistimewaan masing-masing sesuai versi kita. Oh iya, kebetulan sekarang Miss Hijab mau buka ya? Iya. Udah buka apa? Udah buka Kak, udah tutup malahan. Udah tutup malahan. Iya, mau audisi ntar di Tegal tanggal 12. Ini kayaknya seru nih, bilang-bilang tentang audisi. Kamu punya tips and trick buat teman-teman biar lolos nih, biar nanti yang nonton podcastnya langsung, oh ini kata Kak Amarina gini nih. Gitu. Jadi kalau untuk pemilihan Miss Hijab sendiri tuh nanti bakal pertanyaannya mungkin bakal meliputi bukan hanya tentang dunia kecantikan Kak, juga pengetahuan, terus attitude, terus juga kamu tuh kalau di Miss Hijab sendiri nanti akan ada audisi yang kayak baca Al-Quran gitu. Jadi tuh dites setartil apa sih bacaan Al-Quran kamu gitu. Iya. Karena kan ini Miss Hijab ya. Miss Hijab Kak, jadi harus bisa nih baca Al-Quran setidaknya. Dan ini gak lucu kan Miss Hijab tapi gak bisa baca Al-Quran gitu. Tapi perubahan terbesar yang kamu alami ketika kamu sudah bergabung di Miss Hijab ini apa? Perubahan terbesar sih di aku jadi relasinya makin banyak. Terus sumber-sumber pengetahuan dan juga informasi-informasi penting tuh jadi keakses ke aku lebih mudah Kak. Iya. Aku juga merasakan sih waktu itu. Iya, Kakak ngerasain juga. Iya, kalau kita tergabung di pageant itu apa informasi dari nasional kan kita punya teman se-Indonesia gitu kan. Iya. Jadi cepat dapatnya gitu. Informasi-informasi dari luar yang mungkin kalau kita nggak ikut pageant ini tuh nggak mungkin kita dapat. Setelah kita ngikutin pageant ini jadi kita tuh dapat informasi-informasi yang Masya Allah banget gitu dari teman-teman kita yang hebat. Sekarang kan Amardina tuh sekarang udah dikenal banyak orang. Amin. Aku yakin teman-teman di UIN sama teman-teman udah tahu nih ternyata di UIN itu ada nih perwakilan Miss Hijab gitu kan. Apa sih yang pengen kamu sampaikan dari lubuk hati kamu paling dalam nih buat teman-teman, mungkin untuk perempuan ya? Aku rasa perempuan tuh sekarang tuh banyak yang nggak percaya diri, banyak yang insecure. Iya, bener banget, Kak. Lihat ada temannya yang cantik dikit langsung kayak aku nggak cantik. Aku cantik nggak ya? Gitu-gitu. Ada yang kayak badannya gendut dikit langsung kayak aku gendut langsing, iya gitu kan. Mungkin Amardina punya yang disampaikan gitu kan pada teman-teman biar yuk sama-sama kita kayak sebenarnya kita tuh cantik gitu, gimana sih? Iya. Gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana tuh perempuan-perempuan di luar sana sebenarnya perempuan yang hebat tuh perempuan yang tidak menjatuhkan perempuan lain. Gitu. Jadi untuk insecure itu biasa terjadi ya kayak apalagi ketika kita lagi ngaca nih ada tumbuh jerawat satu aja, aduh jerawat ini pasti jelek nih gitu. Tapi ketika kita ngerubah mindset kita, ada jerawat satu nih, tapi aku tambah manis nih ada jerawat, nggak boleh insecure gitu. Sebenarnya insecure tuh bisa diatasi dengan meyakinkan diri bahwa kita tuh cantik gitu. Apapun yang ada di kita tuh tetap cantik gitu. Lagian menurut aku gini ya, kalau cewek itu ya cantik sih menurut aku. Jadi nggak perlu kayak insecure kayak. Iya, nggak perlu Kak. Kayak teman-teman tuh kayak, ayo dong ikut pageant ini, aku nggak cantik. Iya pasti gitu Kak, kata-kata yang kalau ada perlombaan, langsung ikut sana, iya aku nggak cantik. Nggak apa-apa, kamu tuh cantik, versinya kamu. Oh gitu. Iya, ini sih lupa sih kalau pageant-pageant lain kalau untuk cewek itu ada kriteria tinggi kan. Iya. Kalau di Miss Hijab ada nggak? 156 ke atas. Iya, tapi masih standar lah ya. Itu masih bisa ikutan semua sih kalau menurut aku ya. Karena salah satu penyebab insecure ini mungkin ada tinggi juga ya. Karena tinggi, selain cantik juga kadang tuh orang nggak pede karena muka gitu. Padahal sebenarnya tuh cantik banget gitu. Semua tuh cantik. Tinggi juga. Tapi kalau di Miss Hijab sendiri kriteria tinggi tuh 156. Nah gitu teman-teman, jadi udah bilang ya kata Amardina, tumbuh jerawat, kok makin imut ya gitu ya, kok makin lucu ya gitu ya. Aja Kak, kalau tiba-tiba ngaca nih pagi-pagi mau berangkat kuliah ada jerawat nih di pipi, aduh jerawatan pasti jelek, jangan langsung gini aja kalau pas ngaca pagi-pagi ada jerawat, makin manis nih aku ada jerawatnya gitu, jadi lebih memupuk kepedean kita. Itu teman-teman, jadi sebenarnya emang udah manusianya itu pasti ada kekurangan ya Amardina, jadi mau gimana lagi gitu kan. Selain ada kekurangannya pasti kita punya kelebihannya masing-masing, keistimewaan gitu, tergantung kita bersyukur dan cara menyikapinya gimana. Oke, nah mumpung nih International Women Day, apa yang pengen kamu sampaikan nih? Pesan di hari yang berbahagia untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Dari seorang Amardina Miss Hijab Jawa Tengah. Kalau pesan dari aku sendiri sih, ya tadi Kak, perempuan yang hebat adalah perempuan yang tidak menjatuhkan perempuan lain. Perempuan hebat adalah perempuan yang meningkatkan kualitas diri untuk menjadikan wanita yang dapat dijadikan motivasi bagi negara kita. Soalnya
kuat tidaknya negara kita tergantung pada wanitanya, seperti itu. Tangan. Jadi ini Kartini baru telah lahir di Universitas Semarang ya, luar biasa Ya, sekali. amin kakak doanya. Sebenarnya teman-teman kalau pengen teman-teman tahu ya, untuk Amardina sebenarnya kita udah bincang lama ya untuk bisa Iya. hadir di podcast ini ya. Tapi karena ada beberapa hal, Amardinanya juga pulang kampung. Akhirnya Iya. hari ini di hari yang berbahagia juga, International Women Day. Pas banget ya kak Pas waktunya banget ya, Kak? gitu loh. Kita bisa bertemu dengan seorang Amardina dan Amin. sangat menginspirasi sekali. Ini juga alhamdulillah banget bisa ketemu Kak Dimas, bisa ngobrol berbincang-bincang bareng Kak Dimas, seru banget Masya Allah. Tapi satu pesan yang aku tangkap dari Amardina tadi, perempuan yang hebat itu adalah bukan perempuan yang cantik dari postur, bukan perempuan yang hebat, tapi perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang tidak menjatuhkan Perempuan lain. Jadi sama-sama menguatkan nih Kak. Harusnya perempuan-perempuan itu harus bersatu ya demi Iya. Apalagi Indonesia sekarang kan maju. banyak banget yang satu menjatuhkan satunya gitu. Gitu teman-teman, gak boleh ya. Tapi alhamdulillah aku senang banget bisa bertemu dengan Amardina. Amardina telah memberikan inspirasi dan ternyata Amardina ini adalah seorang pemerhati bullying dan kesehatan mental, dan menurut aku itu jarang sekali perempuan-perempuan di luar sana. Ada tapi gak banyak gitu kan. Amin, semoga Mungkin- bisa menjalankan Kak. Iya. Semoga amanah. Mungkin setelah teman-teman wanita setelah menonton podcast ini tergerak hatinya kan untuk menjadi perempuan hebat yang tidak menjatuhkan orang lain. Nah, Tapi betul sekali. terima kasih banyak Amardina udah Terima kasih datang juga, ke sini, Kakak. udah meluangkan waktunya. Aku yakin kamu sibuk banget tapi udah bisa meluangkan waktu, apalagi anak mahat gitu kan ya. Anak Mahat Uin Wali Songo. Tapi buat teman-teman apa ya? Aku selalu ngingetin jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya Amardina ya. Jangan Ini teman-temannya diajak loh. Iya. Jangan lupa subscribe sama komen pokoknya. Nah iya. Dan buat teman-teman, apa yang sudah dibilang Amardina tadi, aku harap apalagi buat perempuan-perempuan di luar sana itu jangan cuma didengarkan aja, tapi dilaksanakan. Misal berkaca nih pagi tadi ada jerawat, ih aku cantik nih gitu kan. Iya, ngerubah mindset ya Kak. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Amardina pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.